Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Positif Podcast, obrolan yang benar. Bersama saya Meta Furuswati. Kali ini kita kedatangan pakar ya. Pakar bernama Dr. Hermawan Saputra yang merupakan Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia periode 2022 sampai dengan 2026. Selamat datang Pak Wawan. Senang sekali kami bisa kedatangan Pak Wawan. Saya yang lebih senang, Mbak Meta. Jadi saya ini merasa kehormatan nih, udah lama mengenal dan tahu tentang podcast ini, Berkata yang Benar. Jadi Positif Podcast. Terima kasih ya Mbak Meta. Ya. Tapi saya agak bingung nih, diundang untuk apa ya? Banyak Pak, banyak yang harus dikonfirmasi dan klarifikasi oleh Pak Wawan. Karena akhir-akhir ini banyak sekali isu-isu kesehatan, ya, baik di sisi hulu dan di sisi hilir. Semua itu nanti kami harap Pak Wawan bisa memberikan pencerahan, ya, khususnya bagi masyarakat ya, yang berbagi yang berbagi, untuk kesehatan negeri. Pastinya untuk pembangunan manusia Indonesia. Saya awali dengan sedikit teori nih Pak Wawan. Karena kadang-kadang masyarakat Indonesia itu tidak tahu sebenarnya kesehatan itu apa sih. Kadang-kadang masyarakat itu mengetahui sehat itu adalah tidak sakit. Nah, paradigma ini berarti salah atau betul nih kalau sehat itu hanya kalau nggak sakit berarti kita sehat. Nah ini penting berarti diluruskan ya. Betul. Paling tidak ya pengetahuan bersama. Kalau sehat itu bukan sekedar kondisi tidak sakit tuh Mbak Meta. Kita kutip aja tuh WHO ya. Sehat itu bukan sekedar bebas dari penyakit dan kecacatan. Tapi kondisi yang paripurna tentang keadaan fisik, kesehatan sosial, mental, dan spiritual. Jadi bahkan nih, andai ada saudara kita, mungkin dia secara fisik bugar, mobilitasnya bagus, tapi kalau dia tinggal di kolong jembatan, tidak berdaya secara sosial, itu tidak dikategorikan sehat tuh. Jadi sehat dalam hal ini termasuk lingkungan hidup tuh, Mbak Meta. Luas ya? Luas sekali. Yang saya tahu nih Pak, sebenarnya tadi kan kita bicara bukan hanya fisik aja, mental, lingkungan sosial, kesejahteraan masyarakat. Jadi semakin masyarakat sejahtera, teorinya itu semakin sehat harusnya. Nah, untuk kita bicara kesehatan kan ada 3 bidang atau 4 bidang. Pertama adalah promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Tapi yang kami lihat dari Positif Podcast ini, banyak sekali program pemerintah yang hanya fokus ke kuratif. Contohnya yang paling baru itu adalah isu tentang impor. Bukan impor daging sapi, tapi impor dokter asing nih. Yang banyak lagi lagi viral. Itu kan berarti sisi kuratif aja nih. Jadi pemerintah hanya fokus kalau orang sakit ya diobati. Kalau kurang ya impor. Seperti beras impor dan semuanya. Dokter pun diimpor di sini. Kemudian yang kedua adalah rencana program pembangunan 300 fakultas kedokteran. Nah, itu juga menjadi polemik juga di kuratif. Kemudian juga ada banyak, misalnya baru kemarin saya baca bahwa bahan baku farmasi dan alat kesehatan di Indonesia itu masih benar-benar tergantung mengandalkan impor. Ya, kemudian juga banyak sekali misalnya Pak Presiden bilang kita tuh atau Pak Menteri Kesehatan ya kalau nggak salah Pak Budi Sadikin tuh bilang kita ada kerugian nih karena banyakkan masyarakat Indonesia itu berobatnya kepercayaannya berobatnya ke luar negeri. Nah, sedangkan Presiden terpilih kita Pak Prabowo itu kemarin mungkin sudah selesai pasca sedang masa recovery itu operasinya di dalam negeri. Nah, bagaimana sih tanggapan Pak Wawan terkait dengan banyaknya polemik di sisi kuratif ini? Jadi kita mulai dari mana nih sebenarnya? Dari semua hal tadi, Pak. Oke, jadi Mbak Meta, kita coba bicara satu-satu ya. Kesehatan itu tadi kita sudah menyampaikan tuh definisi sehatnya. Sehat itu luas. Dan sehat itu tidak bisa didikotomiskan antara tindakan preventif, promotif, kemudian juga kuratif dan rehabilitatif tadi. Jadi kesehatan tuh harus integrasi program. Dan itu sebab kita mengenal istilah health system, sistem kesehatan. Nah sayangnya di Indonesia itu sistem kesehatan tidak diatur oleh undang-undang loh tadinya. Nah diatur oleh Perpres. Tapi sekarang sudah ada undang-undang yang tebal sekali. Namanya Undang-Undang Nomor 17 2023 tentang kesehatan, tapi dengan metode Omnibus Law. Kurang lebih 11 undang-undang lain yang menjadi deregulasi.
Nah, sekarang kita mulai satu persatu ya. Sebenarnya negara kita ini memang membutuhkan affirmative policy in health sector. Jadi kebijakan keberpihakan. Hampir setiap kali kita ada kampanye politik, calon pemimpin negeri, bahkan menyangkut hak dasar masyarakat itu di bidang kesehatan. Saya kutip aja dulu ya. Kita tuh punya konstitusi namanya UUD 1945. Konstitusi kita bernegara, sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, di pasal 28.h ayat 1 itu, sahabat Positif Podcast, itu tertulis dengan jelas setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Jadi hak satu orang di Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, Papua sama dengan hak ribuan bahkan jutaan orang di Jawa dan Sumatera. Maka itu kesehatan itu tidak boleh terabaikan, tidak boleh terdegradasi dan terdikotomiskan dengan situasi apapun. Nah, berkaitan dengan situasi itu sebenarnya memang iya, kita masih sangat menghadapi tantangan besar di bidang kesehatan. Apa yang disampaikan Mbak Meta itu semua confirm bahwa kita masih tergantung dari alat kesehatan, masih impor lebih dari 85%, dari perbekalan farmasi, bahan baku obat, lebih dari 90% kita masih impor. Nah, sekarang tadi ada wacana dokter impor. Nah, ini kan sebenarnya sederhana aja, berawal dari regulasi kita yang baru di Undang-Undang 17 2023 yang memungkinkan praktek antar negara, antar tenaga dokter dan tenaga kesehatan lain, dan itu juga lintas disiplin ilmu ya, jadi multidisiplin approach. Nah, hanya saja begini, kalau khusus terkait dengan dokter, Indonesia ini negara kita tercinta ini terdiri dari 514 kabupaten kota, 38 provinsi yang kapasitas kesehatannya itu beda-beda semua tuh. Belum merata ya? Belum merata. Sementara ketimpangannya luar biasa atau tidak? Ketimpangannya sangat jauh. Marginnya itu kalau sangat kita jauh ya? Belah Indonesia ini jadi dua, di tengah-tengah itu ada Kalimantan dan Jawa Timur itu menjadi perbatasan, Jawa Timur dan Bali. Selebihnya itu ke timur tuh makin timpang tuh, makin jauh dari ketersediaan akses dan sumber daya kesehatan. Nah, padahal tadi itu di dalam undang-undang kita yang baru memang dimungkinkan akselerasi untuk lebih mempercepat produksi dan penyebaran tenaga kesehatan. Tidak hanya tenaga kesehatan, sumber daya, keuangan, dan juga SDM, logistik, dan seterusnya. Nah, kita mulai dari tenaga kesehatan tadi ya, dokter dulu ya. Negara kita ini negara yang semua bidang kesehatan ini, semua hal. Jadi kalau kita mengenal itu ada 6 building blocks in health system. Ada pelayanan kesehatan, pembiayaan kesehatan, bahan baku kesehatan, sistem informasi, pembiayaan, dan kepemimpinan tata kelola. Nah, kesehatan itu bagian yang terdesentralisasi negara kita. Jadi kalau kita pahami di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa kesehatan salah satu bidang yang terdesentralisasi yang menjadi indikator concurrent. Jadi indikator kinerja pemerintah daerah. Betul. Berarti tanggung jawab bupati, wali kota, dan gubernur. Nah, oleh karena itu rasanya kita harus pahami Positif Podcast, sahabat Positif Podcast, bahwa kalau puskesmas, RSUD, dan juga fasilitas kesehatan di daerah itu bukan semata tanggung jawab pemerintah pusat, dalam hal ini Kemenkes. Bosnya itu adalah bupati, wali kota, gubernur. Jadi punya kewenangan yang luas ya? Dan memang itu bidang yang terdesentralisasi. Jadi kalau kapasitasnya baik, daerah tersebut baiklah kondisi kesehatannya. Sebaliknya, kapasitas ekonomi, pembiayaan, SDM, nakes tadi tidak tersedia dengan baik, maka juga tidak baik capaian kesehatan. Itu yang membedakan akhirnya disparitas di negara kita itu tinggi. Lebih miris lagi di wilayah timur Indonesia. Nah, sekarang bagaimana kebijakan agar keberpihakan ini kembali? Maka harus ada extraordinary approach in health policy. Jadi kebijakannya harus tidak bisa biasa. Nah, mungkin itulah filosofi kenapa perlu ada juga transfer knowledge dari tenaga asing. Kalau kita menyebutnya dokter asing. Jadi fokusnya itu bukan karena pemenuhan karena kekurangan dokter sebenarnya. Mestinya lebih kepada isu quality, transfer knowledge and technology. Di situ concernnya Mbak Meta. Meningkatkan kualitas. Harusnya begitu. Bukan pada level yang biasa. Ya, bukan menggantikan atau menambah akhirnya
Kan banyak ketakutan-ketakutan yang terjadi, Iya, to be honest, bagaimana bisa ya dokter asing itu mau ditempatkan di Jawa, bayangkan di Halmahera, di Sulawesi Barat, Nusa Tenggara. Dokter kita aja banyak yang tidak mau. Iya, apalagi dokter asing. Dan berapa biaya yang harus dikeluarkan kan kalau memang harus memenuhi quantity. Nah, kami lebih melihat dari sudut pandang kualitinya sih, Mbak Meta. Untuk dokter asing itu ya. Jadi isu-isu kesehatan ini kan banyak ya, terutama penyakit-penyakit non-communicable disease, tidak menular. Nah, kasus stroke pada anak, sekarang gagal ginjal pada anak, banyak sekali. Nah, itu kan membutuhkan kajian yang pada level spesialis, level 2 tuh, SP2, subspesialis. Nah, di ranah inilah mungkin ya, kita seharusnya sih Mbak Meta, kita tuh sudah cukup lengkap. Kita ambil contoh di FKUI. Di Fakultas Kedokteran UI itu termasuk yang terbaik di Asia Tenggara. Hampir semua level keilmuan, spesialistik dan subspesialis ada. Cuman memang negara kita karena subtropis, jadi kita lebih fasih di aspek penyakit-penyakit yang communicable disease. Penyakit menular, mau sebut apa, ada semua di Indonesia. Tetapi kalau yang lifestyle causes, gaya hidup, mungkin kita rada ke Eropa-Eropaan, ke Barat-Baratan, sehingga teknologi, pendekatan, dan keilmuan yang sifatnya non-communicable disease, yang kita kenal dengan penyakit degeneratif atau tidak menular. Nah, disinilah mungkin titik quality yang kita butuhkan untuk transfer knowledge. Mungkin di situ. Baik, menarik sekali ya Pak. Jadi kan memang ada yang namanya tadi ya, ada upaya promotif. Nah, kalau yang tadi kualitas dokter otomatis kuratif. Yang saya pikir gini ya, kenapa sih rumah sakit di Indonesia dimanapun, ya, baik di kota bahkan di daerah, bukan merata dokter ya, tapi merata pasiennya banyak. Iya betul. Kan? Apalagi pasien BPJS. Which is tuh di klinik aja deh, klinik rujukan BPJS itu antrinya luar biasa. Jadi seharusnya yang saya berpikirkan, harusnya pemerintah itu fokus gimana caranya rumah sakit itu sepi, yang artinya masyarakat lebih sehat. Yes. Jadi paradigmanya bukan paradigma harus sakit ya udah masyarakatnya saat sakit kita sediakan dokter yang subspesialis. Tetapi tidak fokus bagaimana masyarakat itu tidak sampai ke rumah sakit. Nah, di sini juga menarik kita bisa bahas terkait peran pusat kesehatan masyarakat. Yes. Ya, di mana puskesmas itu juga menjadi layanan pengobatan. Mungkin 90% dari pasien puskesmas adalah pasien BPJS yang membutuhkan rujukan ke FKTL ya, fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Nah, hanya mungkin 5-10% nih. Bagaimana sih menurut Pak Wawan yang idealnya untuk kita mungkin bahasanya revolusi puskesmas kita di Indonesia? Karena kalau kita bicara pemerataan, puskesmas lebih banyak pasti daripada rumah sakit. Tetapi kalau kita bicara fasilitas ya memang akan lebih jomplang di sarana prasarana antara pusat dan daerah. Tapi memungkinkan tidak di pemerintahan yang baru ini bahwa fokusnya kita alihkan dulu nih. Oke lah kuratif yang sedang sakit, tapi bagaimana tadi diabetes meletus di Indonesia itu sudah menyasar ke bayi. Betul. TBC kalau kita bicara penyakit mulut itu sudah nomor 2 ranking di dunia. Jadi kita bukan kita sangat kecil untuk olahraga misalnya. Betul. Untuk juara, tapi kita juara di sakit. Di sini gimana sih Pak idealnya kita supaya terjadi revolusi kesehatan? Jadi masyarakat bukan hanya, saya pikir gini, harusnya kan pemerintah dulu yang mempunyai paradigma sehat, barulah nanti bisa masuk ke masyarakat. Bagaimana Pak Wawan? Oke, jadi sahabat positif podcast, perlu kita pahami dalam dunia kesehatan itu layanan kesehatan itu berjenjang. Ada hierarchy of health services. Jadi ada fasilitas layanan kesehatan primer, sekunder, dan tersier. Nah, primer inilah yang kita sedang bahas tentang puskesmas salah satu. Tapi tidak hanya puskesmas, sahabat podcast. Ada puskesmas, ada klinik, ada balai pengobatan, ada unit transfusi darah, laboratorium, praktek mandiri. Kalau kita lihat dokter praktek pinggir jalan atau ada bidan praktek, itu juga namanya FKTP yang dibahas oleh Mbak Meta. Nah, jadi ini penting memang. Saya teringat ya, salah satu Bapak Kesehatan Masyarakat Indonesia itu Prof. Azrul Azwar namanya. Rahimahullah, beliau udah meninggal dunia. Mbak Meta mungkin ingat ya. Jadi Prof. Azrul Arwar, beliau itu sudah menyampaikan sejak berpuluh tahun lalu bahwa mestinya puskesmas itu menjadi gatekeeper. Jadi semisal gatekeeper, hampir semua problema kesehatan itu tes screening
terdeteksi, terkontrol, dan teratasi Betul. di puskesmas. Namanya juga primary healthcare. Tapi fokusnya pada aspek health protection. Ya. Pertama tuh. Ya. Nah kan sahabat Positif Podcast kan semua orang itu kan lahir mesti dalam keadaan sehat ya. Paling tidak kalaupun ada kelainan bawaan itu tidak akan lebih besar dan itu masih bisa kita mitigasi resikonya. Orang itu fitrahnya lahir dalam keadaan baik dan sehat. Nah, maka menjaga kesehatan ini, yang kita sebut health protection, ini menjadi misi yang fundamental. Yang kedua adalah disease prevention, mencegah penyakit. Ya. Karena perubahan lingkungan, perubahan perilaku, teknologi, akhirnya orang akan terganggu kesehatan. Nah, maka kita perlu mencegah. Nah, ini adalah fungsi puskesmas yang kedua. Yang ketiga adalah health promotion and education. Jadi promosi dan edukasi. Dan kaitannya nanti dengan perilaku kesehatan terutama PHBS. Betul. Kita kan mengenal istilah PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Betul. Itu kan yang menyumbang besar agar orang terhindar dari penyakit dan terlindungi kesehatan. Nah, oleh karena puskesmas itu ya memang namanya pusat kesehatan masyarakat. Jadi bukan untuk pengobatan, sahabat Positif Podcast. Nah, itu sebab puskesmas itu dikenal sebagai the facility which have public health orientation. Orientasinya pada kesehatan masyarakat. Andai tuh Mbak Meta, bayangkan kalau resiko hipertensi itu ada yang bawaan juga, tidak selalu karena makan, karena pola hidup, tapi memang ada yang resiko karena orang tuanya, turunannya beresiko, akhirnya dia ikut beresiko. Kalau hipertensi sejak muda itu bisa dikontrol, dan kalau diabetes, kita sebutnya penyakit gula ya, penyakit gula juga bawaan, tidak selalu didapat karena lifestyle. Nah, kalau orang tuanya beresiko sebelumnya, maka turunannya juga punya resiko. Dua ini itu disebut the mother of disease tuh. Ibu dari segala penyakit. Kalau di puskesmas itu terdeteksi, mulai dari screening, terdeteksi, terkontrol. Kalau sampai ke gangguan kesehatan, terobati dasar. Itu di puskesmas. Maka di puskesmas kalaupun ada kerjasama pengobatan, itu pengobatan dasar. Itu sebab tidak perlu ada spesialistik di puskesmas. Karena misinya 80% harus teratasi. Kalau 80% di puskesmas, berarti yang naik ke atas kan makin sedikit dong, Mbak Meta. Betul. Paling ke sekunder cuma 5%, kemudian ke tersier juga 5%, keseluruhan mungkin untuk screening tambahan menjadi 10% dan total 100%. Dan sehat Indonesia. Happy for all, mestinya. Jadi sebenarnya harusnya ada filterisasi dari puskesmas itu ya. Tapi kan kenyataannya tadi ya, banyaknya kunjungan ke puskesmas yang tidak bisa dihandle. Misalnya ada banyak penelitian tentang seharusnya ada 300 misalnya atau 30 penyakit yang sebenarnya tidak boleh dirujuk nih. Harusnya bisa ditangani di puskesmas. Tetapi kenyataannya lolos juga. Jadi rumah sakit BPJS Kesehatan yang kerjasama juga menangani penyakit-penyakit yang harusnya tidak dirujuk. Betul. Itu menjadi masalah pembiayaan juga pastinya ya Pak ya. Itu hanya karena 2 indikator aja. Apakah masyarakatnya yang belum memiliki healthy life, ataukah pemerintah dalam hal ini nakes yang menjadi organik pemerintah yang tidak optimal dalam health prevention programnya. Nah, jadi 2 sisi kan. Kita tentu tidak mau menyalahkan salah satu. Betul. Tapi dua-duanya itu sebab ahli kesehatan masyarakat dibutuhkan, ahli gizi, ahli perilaku, dan bahkan dokter pada level primary healthcare sangat dibutuhkan. Nah, itu sebab kita mengenal istilah interprofessional collaboration in primary healthcare. Dan ini yang harus kita tuntaskan. Nah, kenapa bisa tembus, lolos, dan jebol? Karena satu dari 2 tadi. Masyarakat mungkin lifestyle tidak lagi sehat, terjebak dengan pola hidup yang serba konsumtif, makanan yang tidak lagi sehat, perilaku tidak lagi sehat, pola istirahat tidak teratur, gizi tidak lagi diperhatikan, konsumsi berlebih untuk gula, garam, dan lemak misalnya, dan juga tidak ditopang dengan teknologi yang diarahkan untuk platform promosi kesehatan. Itu komprehensif kan problemnya, challenge-nya, tantangannya. Sangat. Nah, berarti tantangan yang terbesar itu ada pada level ini. Betul. Bukan kita bicara pada level rumah sakit gitu. Betul sekali, Pak Rahman. Jadi sebenarnya kita membutuhkan Badan Promosi Kesehatan Nasional. Di mana ada badan yang benar-benar menaungi mungkin ya terkait dengan promosi. Sekarang sih ada direktorat ya. Tapi itu sangat terbatas. Terbatas kita pasti bicara anggaran. Nah, kalau misalnya kita tahu MBDK ya, makanan dan minuman yang
berpemanis, kemudian kita ada namanya rokok. Dimana kalau kita dari Direktorat Promosi Kesehatan melawan industri yang sangat besar, itu kan pasti akan ada ketimpangan dana di situ. Misalnya kalau saya beralih ke tobacco control, pengendalian tembakau, kita tahu bahwa naik terus nih prevalensi. Yang paling mengkhawatirkan adalah rokok anak. Nah, itu juga akan menyebabkan ledakan penyakit. Karena rokok itu kan beda sama narkoba. Narkoba itu kalau overdosis ya sudah, jangka waktu pendek. Kalau rokok jangka waktu panjang. Kemudian ada diabetes, untuk penyakit tidak menular. Nah, idealnya seperti apa sih Pak sebenarnya peran kesehatan ya, khususnya IAKMI dan para lulusan Kesmas ini untuk berperan di sini di bidang kesehatan ini? Salah satunya tadi untuk mengadvokasi health budgeting. Ini kami rasakan betul ya ketika kita dalam transisi rancangan undang-undang kesehatan yang dilewati melalui mekanisme Omnibus Law beberapa waktu lalu. Sekarang udah menjadi Undang-Undang 17, sudah diundangkan. Jadi mungkin perlu juga sahabat positif podcast berkata dengan benar. Nah, kita saatnya berkata dengan benar ya. Betul. Jadi Mbak Meta, kita itu kehilangan kesempatan advokasi untuk afirmatif budgeting di dalam undang-undang. Kita dulu mempunyai Undang-Undang 36 2009, Undang-Undang Kesehatan. Amandemen. Yes, di dalam undang-undang ini ada klausul yang menyebutkan pembiayaan kesehatan itu dianggarkan minimal 5% dari APBN, 5% dari APBD 1 tingkat provinsi, 5% dari APBD 2 tingkat kabupaten kota. Jadi program kesehatan itu terkunci karena amanah undang-undang. Betul. Maka semua daerah, kabupaten, kota, provinsi, dan apalagi negara wajib menganggarkan program budgetingnya berdasarkan amanah undang-undang. Hanya 5%. Iya, tetapi kan 5% dari 2.000 triliun kan misalnya. Ya, tapi kalau kita bicara pendidikan 20%. Yes, that's point. Itu kan masih mending. Kenyataannya tahu nggak Mbak Meta? Sekarang hilang di dalam undang-undang. Tidak ada lagi budgeting di dalam. Jadi bisa di bawah 5% ya? Iya, we don't know. Tapi ini yang menjadi catatan juga. Jadi hilangnya mandatory spending di dalam undang-undang kesehatan menyebabkan pemerintah harus mencari strategi terbaik agar perbedaan kapasitas kabupaten yang 514 kabupaten kota, 38 provinsi, agar pemimpinnya memiliki komitmen. Agar pemimpinnya punya komitmen untuk pencegahan, penjaminan kesehatan, dan meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan. Nah, ini yang menjadi tantangan. Mungkin tidak selalu menjadi masalah. Tantangan kan bisa jadi masalah, tapi bisa jadi peluang kan? Betul. Nah, maka itu momen terbaik saat sekarang transisi nasional kita, transisi presiden, transisi kabinet, transisi kebijakan tadi, harusnya transisi perilaku masyarakat juga. Betul. Untuk memahami lebih, sekarang kita perlu lebih sehat ketimbang kita cari duit untuk mengobati penyakit. Ya, jadi memang lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul, itu sebab para ahli kesehatan masyarakat dibutuhkan salah satunya untuk advokasi, anggaran, dan kebijakan kesehatan tentu saja. Hal yang paling pokok mungkin satu ya, ini kita mengenal sekarang nih adanya transisi tadi. Kita kan menuju Indonesia emas katanya nih, kampanye nasional cemas kita. Atau emas nih? Jangan-jangan cemas. Mungkin emas. Kalau tidak menjadi emas ya cemas. Karena 1 abad Indonesia tahun 2045 nanti, mungkin berjarak 21 tahun dari sekarang, kita akan menghadapi negara yang kita cita-citakan mandiri, makmur, adil, dan produktif. Tapi dengan catatan, kalau masyarakatnya sehat, bonus demografi, usia 15-55 tahun mendominasi 85% di kala tahun itu. Tapi kalau semua sakit-sakitan, mudanya kena stunting, loading lambat, gampang terkena penyakit, produktivitas menurun, dipengaruhi teknologi yang gampang menyelenceng skewness kiri gitu. Gimana kita berbangsa dan bernegara di masa datang? Nah, sekarang inilah kita harus jadikan momentum agar Indonesia emas itu terwujud dengan kita tingkatkan budgetingnya, perbaiki perilaku masyarakat, perbaiki sistemnya, dan paling penting adalah komitmen pemerintah, negara, provinsi, kabupaten, kota untuk betul-betul menjalankan sistem kesehatan dengan baik dan optimal. Pak Mira. Oke Pak, jadi kalau kita bicara transisi pemerintahan, kan banyak sekali, masih sampai sekarang masih mungkin banyak sekali pemberitaan terkait makan siang gratis.
Itu sedang populer juga ya. Populer sekali di mana-mana. Ada Pak Prabowo sendiri kan menyampaikan hal itu ya? Iya, betul. Ya. Dan sekarang kan bukan cawapres lagi, wapres terpilih. Ya, wapres terpilih ini sudah mulai nih. Kemudian sudah keluar nih angka-angkanya. Ada yang 7.500 katanya dipotong 5%. Kemudian kemarin 14.700. Sebenarnya efektif tidak sih program makan siang gratis ini? Jangan-jangan ini hanya menguntungkan sepihak. Kalau kita bicara program pengadaan, itu kan kita bicara sesuatu yang sangat besar ya. Massal programnya. Nah, efektif tidak sih untuk tadi ya? Saya nggak tahu apakah untuk stunting itu pastinya tidak. Itu harus ditanyakan lagi oleh ahli gizi. Karena di usia sekolah di atas 5 tahun sudah kita nggak bisa bicara stunting lagi. Lebih ke mencegah gizi buruk mencegah gizi buruk. Jadi mungkin tagline-nya diganti, bukan stunting tapi gizi buruk. Betul. Nah, itu efektif tidak menurut Pak Hermawan? Iya, tentu kita positive thinking aja ya, karena ini positif podcast ya, betul ya? Ya gitu betul, ya betul. Sahabat ya. Oke, kita positive thinking sekarang. Negara-negara ya yang besar seperti China, India, Jepang misalnya ya, itu memang terlebih dahulu mereka punya program sejenis. Mungkin tidak sama persis, tapi bahwa negara memberikan intervensi untuk konsumsi yang sifatnya standardized itu dilakukan. Dan itu bagian dari investasi masa depan. Kita memahami memang karena tadi Mbak Meta sudah nyebutkan tuh kasus tuberkulosis tinggi, stunting. Ini jangan kita kasih tahu ya, apa perlu nggak bocor halus? Bocor halus aja ya. Perlulah. Sahabat Positif Podcast itu di Indonesia bagian timur, mohon maaf, 4 dari 10 anak tuh stunting. Ya. Jadi kalau belum kita kasus gizi buruk, gizi kurang, kwashiorkor, marasmus dan lain-lain banyak lagi, rumpun dari kegagalan kita untuk menjamin energi positif bangsa. Nah, kuncinya ada pada makan bergizi. Bukan makan siang yang gratis ya. Makan bergizi. Positive thinkingnya kita, karena ini positif podcast, itu akan mengarahkan pada kemampuan immunity. Immunity ini daya tahan tubuh. Kognisi. Kemampuan kognisi ini daya nalar. Dan juga tumbuh kembang anak. Jadi kalau memang kita mengintervensi pada saat tumbuh kembang yang tepat, dengan gizi yang seimbang ya, gizi yang tepat, pada waktu dan kapabilitas ekonomi yang tepat, insya Allah positif. Indonesia menjadi emas, bukan cemas. Jadi optimis nih ya Pak. Optimis dong. Optimis. Tapi kuncinya tadi, tapi kalau 7.500 per porsi kita dapat apa ya? Mungkin kalau di daerah timur bisa kah Pak? Atau lebih mahal bisa. Kan? Ini sebab, ini catatan penting kalau gitu. Jadi tidak mungkin juga kita menstandarkan seluruh wilayah kita. Jadi spesifik lokal need specific approach. Karena makanan utama lauk pauk ya di daerah Jawa, Sumatera, Kalimantan beda dengan Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi dan Papua. Jadi mungkin ini disesuaikan. Tapi kadar gizinya kita tetapkan. Variasi menunya beragam. Mungkin juga pricingnya berbeda. Jadi tapi rasanya kalau hitungan kami ya dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia itu tuh rasanya agak berat ya kalau di angka itu. Hemat kami di atas 10.000. Sekitar 12.000 lah wajarnya, 12.500. Tapi terlalu teknis untuk hitungan ekonomi. Yang pasti intervensinya harus memenuhi gizi berimbang. Bagaimana caranya? Muhammadiyah pernah melakukannya dengan program isi piringku bersama pemerintah juga, Kementerian Kesehatan. Jadi memang program ini sudah ada dan dilanjutkan untuk yang lebih baik lagi pastinya. Betul, dan terbukti memberi energi positif, anaknya ceria, semangat sekolah, bahagia, semakin produktif. Kita berharap kognisinya baik di masa datang. Oke, di pertanyaan terakhir nih Pak Wawan, karena sustainability sebenarnya saya tertarik dengan pertanyaan sustainability. Kadang-kadang kebijakan pemerintah itu anget-angetan ya. Misalnya ganti rezim maksudnya. Iya, ini lagi booming nih. Nah, bagaimana sih pandangan Pak Wawan terkait terkait dengan program tadi yang kita bicarakan? Jangan sampai hanya 1 tahun habis itu menguap dengan beberapa alasan. Ini program yang mana dulu? Gizi? Gizi ya. Kita contoh ya, kita kan sebenarnya punya rencana pembangunan jangka panjang, RPJP, terus di breakdown menjadi RPJMN, rencana pembangunan jangka menengah 5 tahunan. Semua itu mekanisme kelembagaan, kementerian lembaga, terutama responsibility-nya di Kementerian Bappenas, Perencanaan Pembangunan Nasional. Hanya saja gini,
Kalau kita bicara gizi kaitannya dengan ini, seperti halnya dulu kita ingat ketika ada kasus outbreak flu burung, kita tuh pernah punya Komnas Flu Burung. Yeah. Bahkan kita punya Komnas Anak, Perlindungan Anak ketika kasus bullying, kasus pedofil naik dan seterusnya. Terus kita juga pernah punya beberapa kelembagaan yang hadir, termasuk macam kita kemarin COVID-19 pandemik ya. Yeah, betul. Kita punya KPCPEN istilahnya. Tapi kan semua itu kan ad hoc dan short term. Yeah. Kita ini kalau mau berkelanjutan karena kaitannya dengan sustainability, memang harus ada badan. Ya. Dan mungkin badan gizi relevan. Apa gunanya? Bukan pada program perencanaan semata, tetapi siapapun nanti menteri dan presiden berikutnya berganti, badan gizi ini akan menjadi guidance karena dia secara evidence based atau secara pembangunan yang terevaluasi akan terus melihat bagaimana proses yang kurang ditambal, bagaimana proses yang tidak tepat diarahkan, dan kita berharap dengan mungkin adanya satu badan gizi nasional untuk ini relevan. Yang pasti ini investasi, jangan dilihat sebagai sebuah pemborosan, dan oleh karenanya harus oleh ahli gizi Kesmas dan orang Kesmas juga ya mengawal di situ ya. Setuju nggak? Setuju sekali. Oke, menarik sekali Pak Wawan diskusi hari ini, dan pastinya sahabat Positif Podcast banyak pencerahan ya. Oh ternyata seperti ini. Karakter Pasar Waktu. Baik Sobat Positif Podcast, selesai juga bincang-bincang kami, saya dengan Pak Wawan. Saya Meta Frosati, mohon undur diri. Kita bertemu di podcast menarik selanjutnya. Positif Podcast, obrolan yang benar.